Bagaimana caranya untuk memahami Al-Quran supaya bisa meresapi ayat yang kita baca, Ustaz? Quran surah ke-29 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Utslu itu dari kata tilawah. Tilawah itu punya 3 arti. 1 baca, 2 pahami, 3 amalkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Utslu. Kalau Anda ingin memaknai Quran dengan baik, ingin merasakan kenikmatan Quran, maka kata Allah, pertama baca dengan benar. Membaca dengan benar itu ada ilmunya, disebut dengan tajwid. Dibaca ada hukumnya, ada panjangnya, ada pendeknya, dan indahnya. Tajwid itulah khas untuk Quran. Tajwid yang membedakan Quran dengan musik. Jadi zaman Nabi sudah ada musik, Pak. Zaman Nabi sudah ada musik, Bu. Karena syarat membuat syair itu ada musiknya. Syair itu disebut bagus ada 4 syarat. 1 ada fasahah, yang kedua ada khayal. Fasahah itu kefasihan dalam menyusun. Kedua khayal, daya imajinasi. Ketiga tarkib, kesempurnaan merangkai di uslub. Yang keempat musik, ada irama. Iramanya ini ada 16, dikenal dengan bahr, jamaknya bukhur. Contoh, ada yang iramanya menggunakan rumus tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqdili wa bainad dakhuli fahawmali. Ada rumusnya rajaz, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun, ya. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahru lahdil muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulani fakam tayyumuni ghazailun uqayqali qataftuhu min wajhatin fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali wailani faqultu la tuwalwili fabayyinu lu'ali qalat auhina kadha in wajadtul muqali kahatan kakailali tattabuli. Syair. Ada lagi madid, mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru min thaniyatil. Itu rumusnya madid. Itu lagu. Asalnya syair. Nanti itu di masa Islam kan dijadikan yang bermanfaat, berubah menjadi nazam dibawa ke bahasa Arab Alfiah. Rumusnya sama, rajaz, mustaf'ilun kalam lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nidawa al wa musnadin lil ismi asal bitafa'ati atat wa ya'if alli wa nunik baladna fi'lun yanjali. 1002 bait hafal itu langsung bisa paham bahasa Arab. Nah, orang Islamnya meninggalkan itu, maka teorinya diambil oleh Barat, maka jadi notasi ke Persia, menjadilah apa? Dal ro mim fa sod lam sil dal, diserap jadi do re mi fa sol la si do. Kembali lagi ke musik, jadi notasi C D F G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D F G Ice B F G Ice B Ice B. Di situ ada kunci A, kunci F, kunci G, judi, reng. Nah itu kuncinya. Saya tak bisa, saya tidak terlalu cocok dan tidak terlalu suka dengan musik karena frekuensinya beda dengan Quran. Ya, tapi asalnya dari situ. Nah, Quran itu bukan musik. Karena itu ketika Quran dibacakan, aneh semua. Jadi ketika dituduh ini syair, bukan, karena nggak ada rumus syairnya. Tapi ada iramanya. Dan ujungnya indah semua. Kalau syair A semua, Quran pun A semua. Wadduha wal laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal. Dan ada kabilah suku di Arab yang nggak bisa A, bisanya E saja. Ibu mau paksa sampai kiamat kurang 2 hari, nggak bisa. A, E, ana, ani, anta, ente. Madrasah, ada yang begitu. Maka turunlah Quran dengan E, imalah namanya. Nanti riwayatnya Imam Hamzah punya murid nanti turun ke bawah khalat dengan khalaf. Maka Quran pun dibaca ujungnya juga. Wadduha, ini wadduha
wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma wal akhiratu khairul laka minalu. Ibu ketawa. Saya baca Quran pakai A riwayat Hafiz di Afrika atau bagian barat, wadduha. Ketawa dia karena dia biasa baca pakai E. Mungkin orang Betawi belajarnya ke situ ya. Itu pakai E. Nah, Quran itu indah. Tapi ingat, tapi Quran bukan musik. Makanya Quran nggak bisa dipakai dibaca pakai irama musik, tuh nggak bisa. Ibu bapak pernah dengar nggak? Ada orang atau imam baca irama Quran menggunakan rumus madid misalnya. Tadi tala'al badru. Pernah nggak ada imam Masjidil Haram ngimamin begini misalnya? Wadduha wal laili idza saja. Ada? Ada. Maka tak bisa Quran dibaca dengan langgam Jawa. Tak bisa Quran dibaca dengan langgam Sumatera. Tak boleh Quran dibaca dengan langgam Sunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar jamaahnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bubar jamaahnya. Nggak bisa. Karena itu rasanya beda. Itulah Quran. Jadi kalau kita baca pakai tajwid, nanti keluar irama sendiri. Dan menariknya begini, si fulan dengan si fulan itu ketika Quran istimewanya ketahuan dari bacaannya. Coba ini imam apa nih? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Siapa kira-kira? Oh, kan udah tahu kan? Kalau dibaca pakai tajwid itu punya beda sendiri. Misyair Rasid begini, Al-Affasi begini, Al-Ausi begini, ya, Suraim begini, Sudes begini. Jadi ibu tak usah repot-repot cari langgam, bapak tak usah repot-repot cari nada, baca Quran dengan tajwid keluar nada sendiri. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Itu baru baca, disebut qiraah. Bacaan bagus, tembus ke hati. Tapi kalau ingin paham dan jadi pedoman dalam kehidupan, maka kata para ulama jangan cukupkan dengan bacaan, pelajari. Pelajari. Contoh begini, itu ayat Quran diturunkan untuk siapa? Turunnya siang atau malam? Petunjuknya ada apa di situ? Maka cara paling singkat mempelajari Al-Quran untuk memahaminya ada dua, sesuai pertanyaan ini. Satu, pelajari sesuai tematik, sesuai kebutuhan. Contoh begini, Bapak Ibu ada yang pedagang? Ada? Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat dagang dalam Al-Quran? Kenapa nggak dikeluarkan ayatnya? Bagaimana menghindari riba? Bagaimana berbisnis supaya cepat untung? Bagaimana berbisnis supaya Allah ridha, supaya berkah? Ada ayatnya semua. Makanya ayat-ayat zakat itu turun bukan sekedar meminta orang berzakat, supaya sukses bisnisnya, dagangnya bisa zakat. Makanya orang dulu itu berdagang bukan supaya zakat. Ternyata ayat zakat itu bukan sekedar ayat untuk zakat, ayat untuk sukses berniaga. Karena itu Imam Muslim membuat namanya bab di kitab yang keempat di Sahih Muslim, Kitabul Buyu', tuntunan bab bisnis. Ada pejabat pemerintah, ada babnya namanya Kitabul Imarah. Ada yang pengajar, ada babnya Kitabul Ilmi, kitab ketiga di Al-Bukhari. Maka keluarkan itu. Yang pokok kita keluarkan ayat tentang salat, ayat tentang puasa. Nanti apa yang kita kerjakan keluarkan. Sehingga Quran itu dinikmati dengan pekerjaan. Tak terasa kita mengamalkan Quran dengan mengkaji Qurannya. Jadi saat bersamaan membaca, memahami dan mengamalkan Qurannya. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Ya, ini cara pertama dalam kondisi sekarang disebut dengan kajian tematik. Apa namanya? Tematik. Keluarkan sesuai kebutuhan kita. Silahkan, mungkin ada pengajian tafsir. Ada anak-anak kita yang belajar masuk kampus, belajar yang benar. Nah, cara belajar untuk yang kedua ini, caranya di Quran surat ke-9 ayat 122. Perhatikan, kata Quran, jangan pernah berpindah kepada materi selanjutnya sampai memahami apa yang dibahas. Anda belajar Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu dari ba-nya, setiap hurufnya. Ba disebutkan fungsinya 14 kali, 14 fungsi.
Di Bismillahirrahmanirrahim baknya untuk apa? Apakah musahabah atau sababiyah atau lil ghayah atau lil ilsaq? Ismun kenapa disebut dengan ismun? Allah kenapa namanya Allah bukan yang lain? Ar-Rahman kenapa Ar-Rahman? Berapa kali disebutkan di Quran? Ar-Rahim kenapa disebutkan dengan Ar-Rahim? Bahas sampai tuntas, begitu mendapatkan itu semua terasa nikmatnya dalam jiwa. Paham? Baik.